Berdasarkan WHO, pada tahun 2020 jumlah orang yang berusia 60 tahun ke atas melebihi jumlah anak di bawah 5 tahun. Pada tahun 2030, 1 dari 6 orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Porsi penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar pada tahun 2022. Jumlah penduduk berusia 80 tahun atau lebih diperkirakan meningkat 3 kali lipat antara tahun 2020 dan 2050 hingga mencapai 426 juta jiwa. Laju penuaan populasi jauh lebih cepat daripada tren masa lalu, dan semua negara menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dan sosial mereka siap memanfaatkan perubahan demografis ini sebaik-baiknya. Salah satu strategi global atas dampak meningkatnya jumlah lanjut usia adalah the UN Decade of Healthy Aging 2020 to until 2030, yang merupakan kolaborasi global untuk mengurangi kesenjangan kesehatan dan meningkatkan kehidupan lansia, keluarga, dan komunitas tempat mereka tinggal. Indonesia sudah mulai memasuki struktur penduduk tua atau aging population. Berdasarkan data statistik penduduk lansia tahun 2022 BPS, jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 10,48% dari total penduduk. Diperkirakan tahun 2045, penduduk lansia akan mencapai hampir 1/5 dari total populasi dengan persentase mencapai 19,9%. Rata-rata angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2021 mencapai 73,5 tahun. Angka ini naik 0,1 poin dari setahun sebelumnya atau 0,6 poin dibandingkan 5 tahun lalu. Dengan adanya perubahan struktur usia penduduk, terutama yang masuk kategori lanjut usia, harus diikuti dengan upaya mewujudkan ekosistem lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat untuk dapat terus berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Fenomena aging population bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika proporsi lansia semakin banyak, tetapi masih produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan untuk mendukung era silver ekonomi melalui visi lansia mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Stranas Kelanjutusiaan menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, termasuk organisasi masyarakat dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejumlah program telah berupaya dilakukan untuk menindaklanjuti stranas tersebut, seperti misalnya Kementerian Sosial yang memiliki program bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi lansia, bantuan permakanan lansia tunggal, bantuan PKH lansia, bantuan sembako lansia, dan posyandu lansia. Kementerian Kesehatan memiliki program kesehatan lanjut usia promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar sehat, mandiri, aktif, dan produktif, serta berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat dengan pendekatan siklus hidup. BKKBN memiliki program Bina Keluarga Lansia, Sekolah Lansia, dan aplikasi Go Lantang. Dalam stranas kelanjutusiaan, kebijakan dan program diarahkan untuk memperkuat implementasi perlindungan sosial, pengembangan perawatan jangka panjang, pengembangan sarana dan prasarana ramah lansia, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia, serta pemberdayaan bagi lanjut usia. Mari kita dukung suksesnya stranas kelanjutusiaan dengan berpartisipasi dalam program-program pemerintah untuk kelanjutusiaan.